Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya Agil R Saputra. Untuk kisahnya sebuah kisah yang berjudul Mulai. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Entah berapa lama itu, yang jelas ketika aku kembali tersadar, masih di tempat yang sama. Ada ibu, Pak Dekarjo dan Lek Minto di situ. Langit sudah tidak lagi gelap. Sepertinya aku terbangun di keesokan harinya. Wajah ibu yang pertama kali kulihat, matanya sembab seperti orang yang terlalu lama menangis. Alhamdulillah, kata ibu yang saat itu terdengar ketika aku membuka mataku. Lek Minto tampak menghela nafasnya. Begitu juga dengan Pak Dekarjo yang kini mendekatiku dan memegang tanganku. Sebaiknya bagaimana ini? Ucap Pak Ade menoleh ke arah ibuku. Ibu pun terdiam sejenak menghela nafasnya dan berkata, "Sekarang terserah supir saja, Kang," jawab ibu dengan wajah pasrah. "Kalau sekiranya akan membahayakan, tidak apa, Kang, terima saja," kata ibu lagi sambil mengelus kepalaku. Aku yang baru saja sadar tentu masih memproses pembicaraan itu tanpa bisa aku jawab. "Bagaimana, Kir? Ibumu sudah mengizinkan. Sekarang kamu mau atau tidak? Kalau mau ya syukur, tapi kalau tidak ya tidak apa. Akan tetapi harus kamu lawan. Nanti aku bantu, tapi ya itu, taruhannya nyawa Pak D dan pamanmu ini," kata Pak D dengan wajah pakemnya. Mendengar itu aku langsung bangkit dan terduduk. Apa-apaan nih? Bisa-bisanya aku terjebak dengan takdir yang seperti ini, batinku gundah. Dan beberapa saat kemudian aku pun menjawab dengan satu kata. "Iya," kataku seraya menganggukkan kepalaku. Sebenarnya jauh dari dalam lubuk hatiku tidak bisa menerima ini. Namun bagaimana kini aku bisa menolaknya jika taruhannya adalah nyawa dari Pak D dan Paman? Warisan macam apa ini? Gerutuku dalam hati. Ibu juga sempat terkejut ketika mendengar semua ini bisa membahayakan nyawa seseorang. "Apa benar seperti itu?" tanya ibu kepada Pak Dekarjo dan Lek Minto. "Ya, kita inginnya Sukir bisa menerima ini semua dengan sukarela, Mbak Yu. Tidak terpaksa. Kalau bisa memilih, aku dan Mas Karjo sebenarnya ya tidak ingin memaksa Sukir. Tapi dari awal, dia sudah memilih Sukir, Mbak. Seperti dulu dia memilih Mas Parman," kata Lek Minto. "Mas Parman juga mengetahui ini. Dia sudah pernah bicara denganku. Tidak ingin Sukir menerima mandat ini karena memang berat," kata Lek Minto lagi. Setelah itu tidak ada lagi perdebatan. Yang ada hanyalah wajah-wajah pasrah. Sejenak suasana menjadi hening dan ibu pun mengajakku, Lek Minto dan Pak Dekarjo keluar dari kamar itu beberapa saat kemudian. "Ayo, kita bicarakan di luar," ucap ibu. Sambil terus mencerna fakta mengejutkan ini dalam benakku, aku bangkit memaksa tubuhku yang lemas ini berjalan keluar dan duduk di ruang tamu bersama mereka. Suasana tampak canggung, tidak ada yang mau memulai pembicaraan. Pak D mengeluarkan keris itu masih dengan tampilan yang sama, terbalut kain putih. Setelah meletakkannya di atas meja, Pak D kembali terdiam, seperti tengah merangkai kata untuk berbicara. Setelah aku tunggu beberapa saat, aku yang mulai tidak sabar pun kini berkata, "Terus bagaimana ini?" tanyaku. "Kamu benar-benar ikhlas kan, Kir?" tanya Pak D. Pertanyaan ini sulit aku jawab karena keraguan kuat yang masih bertahan dalam hatiku. Tapi mengingat aku tidak bisa menolaknya, aku pun akhirnya berkata, "Iya Pak D, aku ikhlas," jawabku terjeda beberapa saat. "Harus benar-benar ikhlas loh ini," tandas Pak D kembali. "Benar Pak D," jawabku mengangguk. Sempat terdiam sejenak,
Pak Ade pun kini membuka kain yang membalut keris itu dan memberikan kerisnya kepadaku. Aku tahu kamu belum yakin, Kir. Tapi ini bawa saja dulu sambil membiasakan diri. Cinta tumbuh karena terbiasa, kata Pak Ade yang setelah itu menyuruhku untuk mengeluarkan keris itu dari rangkanya. Ibu hanya terdiam pasrah. Begitu juga dengan aku yang mau tidak mau harus menerima ini. Hingga selang beberapa menit kemudian Pak Ade dan Paman berpamitan. Sudah, aku dan Minto izin pulang dahulu. Besok kalau sudah waktunya aku akan kemari, kata Pak Ade. Tinggallah ibu dan aku di ruang tamu itu dengan wajah-wajah yang tampak bingung harus bagaimana. Setitik harapan ada dalam pikiranku. Semoga tidak ada lagi keganjilan yang aku alami setelah aku menerima ini. Pagi itu aku pun mandi, sarapan, dan setelah itu pergi keluar rumah untuk mendinginkan kepala ini. Satu-satunya tujuan yang terbesit saat aku keluar adalah Naryo, teman sebayaku yang untuk saat ini paling bisa kutemui. Aku berjalan menuju ujung desa, dekat pematang sawah yang terdapat 2 buah kolam ikan. Disitulah Naryo sehari-hari biasanya beraktivitas di kolam ikan lele miliknya. Terlihat dari jauh Naryo tengah melempar pelet ke dalam kolamnya. Sini, Kir, teriak Naryo dari jauh ketika melihat kedatanganku. Aku pun duduk di kursi bambu di sebuah gubuk depan kolam itu. Naryo mendekat dan duduk di sampingku. Bagaimana, Kir? Nah gitu dong, keluar, jangan di rumah aja, kata Naryo seraya menawariku sebatang rokok. Pada awalnya tidak banyak terjadi pembicaraan selain pertanyaan basa-basi yang terlontar dari mulut Naryo. Begitu juga denganku yang masih bingung. Aku di sini seperti merasa bahwa Naryo masih canggung bertanya banyak kepada aku, yang notabene masih dalam masa berkabung setelah meninggalnya bapak. Tapi mungkin karena ekspresiku yang tidak wajar membuat Naryo mulai membicarakan topik yang belakangan ini menjadi keresahanku. Ya, tentang bapak dan segala citranya di desa ini. Kamu pasti mendapatkan peninggalan banyak ya dari bapakmu, kata Naryo. Sungguh pembuka obrolan yang cukup aneh. Peninggalan apa? Harta apa? Apa? Jawabku dengan sedikit tertawa. Pegangan, Kir, bapakmu kan ampuh, pasti jimatnya banyak, kata Naryo. Apa kamu tidak ingat? Dulu maling sapinya Pak Kismo yang tertangkap dan digebukin warga, tapi tidak apa-apa. Terus disentil jidatnya sama bapakmu. Tiba-tiba langsung terkapar bersimbah darah, kata Naryo lagi. Oh, itu. Iya, itu aku ingat, jawabku. Tanpa henti Naryo terus menerocos tentang bapakku yang ia dengar sendiri dari kesaksian orang-orang, terutama orang di desa ini perihal kemampuan bapakku, yang justru sebagian besar baru sekarang aku ketahui. Sebegitu banyaknya cerita tentang bapak. Pembicaraan itu berputar-putar cukup panjang dan sampai lagi ke pertanyaan awal dari Naryo, yaitu apakah aku mendapatkan sesuatu dari bapak. Disinilah giliran aku berbicara. Aku awali dengan kata, jangan bilang siapa-siapa. Aku pun mulai menceritakan kejadian-kejadian itu dari awal hingga akhir, beserta sebabnya dan perkembangannya sampai detik ini. Waduh, ungkapan Naryo setelah mendengar rangkuman kejadian itu. Sayangnya pembicaraan itu pun sedikit terpotong oleh azan zuhur yang terdengar. Tidak terasa aku dan Naryo sudah mengobrol berjam-jam. Naryo yang waktu itu ada urusan dan harus kembali ke rumah pun mengajakku pulang. Kita berjalan sembari terus mengobrol tentang hal itu sampai kita terpisah di persimpangan desa. Jadi keris itu sekarang sudah dipegang kamu? Tanya Naryo mengernyitkan dahinya. Iya, sekarang sudah di aku. Tapi aku kok belum mantap ya, jawabku sambil mempercepat langkah hingga sampailah kita di persimpangan desa dan usailah obrolanku dengan Naryo di hari itu. Besok datang ke kolam lagi ya, ceritanya dilanjut, ucap Naryo saat kita terpisah di persimpangan. Sesampainya di rumah aku langsung makan siang dan merebah di kamar setelahnya. Masih saja aku terjebak dalam renungan itu. Apakah memang harus aku ya? Tanyaku dalam hati. Tidak lama kemudian ibu masuk ke kamar membawa kotak kayu berwarna coklat. Apa itu, Bu? Tanyaku seraya bangkit dari rebahku.
Ini punya bapak, kamu sepertinya harus melihatnya, kata ibu sambil membuka kotak itu dan memperlihatkannya padaku. Sebuah kain bermotif batik di pinggirnya. Ibu mengambil kain itu dan membentangkannya. Bau wangi minyak melati menyerbak ketika kain itu terbentang. Apa itu, Bu? Ini sepertinya ikat kepala sih, tapi kain inilah yang dulu digunakan untuk membungkus keris itu, jawab ibu yang kini tampak mencoba mendukungku dalam hal ini. Oh, jawabku seraya menganggukkan kepalaku dan ibu pun mulai bercerita. Ibu tidak bisa menampik jika bapakmu dulu itu memang memiliki kelebihan. Walaupun awalnya ibu tidak begitu suka, tapi ibu tahu betul jika kelebihan itu sudah membantu banyak orang, kata ibu sejenak mengambil nafas dan kembali meneruskan ceritanya. Salah satunya kain ini. Ya, kain ini. Dulu ibu pernah menyaksikan ada wanita yang datang ke rumah tengah malam bersama keluarganya. Perutnya besar sekali, melembung seperti orang hamil. Terus perutnya diusap-usap oleh bapak dengan kain ini, dan tanpa menunggu menit, perutnya langsung kempis, sembuh dan pulang, kata ibu sambil mengambil kain itu dari genggamanku. Dulu keluarganya ingin memberi uang sekantong kresek, katanya untuk wujud terima kasihnya karena memang sudah berobat ke sana kemari dan tidak sembuh-sembuh. Tapi bapakmu malah nolak dan berkata, "Saya ini pegawai negeri, uang saya sudah banyak." Begitu kata bapak, padahal dulu keadaan kita masih pas-pasan, kata ibu meneruskan ceritanya. Ibu pun kembali bercerita, banyak hal-hal menakjubkan yang dilakukan oleh bapak dahulu. Yang lucunya, baru aku ketahui sekarang. Karena memang kata ibu, bapak ingin aku tidak begitu bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Ibu terlihat bersemangat menceritakan itu, menjadikan obrolan ini cukup panjang. Tidak hanya membahas klinik saja, karena justru bagian panjangnya diisi oleh cerita-cerita nostalgia antara bapak dan ibu. Kita mengobrol hingga menjelang sore, sampai obrolan kita terhenti oleh suara ketukan dari pintu depan rumah. Tak tak tak, kula nuwun, suara seorang pria yang terdengar dari depan rumah. Ibu segera beranjak keluar dari kamar dan hendak membukakan pintu, diikuti oleh aku yang agaknya penasaran dengan siapa tamu yang datang. Tapi saat aku masih berada di kejauhan, mendadak suasana di luar menjadi riuh, seperti rombongan orang. Ibu yang membuka pintu dan menyapa langsung ditanya oleh seorang pria parubaya yang terlihat agak panik. "Pak Parman ada, Bu?" ucap pria itu. Mas Parman itu sudah meninggal, Mas. Kira-kira 10 hari yang lalu. Ada keperluan apa ya?" jawab ibu dengan lembut dan lirih. "Ah, yang benar saja, Bu. Jangan bercanda. Ini saya sedang butuh sekali. Anak saya sedang kesurupan ini," jawab pria itu sambil mengeluarkan kertas dari kantong celananya. "Lah, beneran, Mas. Mas Parman itu sudah meninggal. Itu kalau tidak percaya, benderanya saja belum diturunkan," kata ibu dengan nada tinggi sambil menunjuk bendera kuning yang masih berdiri di dekat pagar depan rumah. "Tidak, Bu. Pak Parman 3 hari yang lalu ke rumah saya, ngobatin anak saya yang kesurupan," ucap pria itu sambil memberikan kertas yang dikeluarkannya dan memperlihatkannya kepada ibu. Aku yang menengok dari belakang melihat ibu gemetar ketika membaca kertas itu. "Kapan ini?" ucap ibu kepada pria itu mempertanyakan kapan kertas ini diberikan. 3 hari yang lalu, Bu," jawab pria itu. "Tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Mas Parman itu sudah meninggal 10 hari yang lalu," kata ibuku yang terdengar panik. Aku yang merebut kertas itu dari ibu dan membacanya. Samar-samar mengingat apa yang tertulis di situ. Di situ tertulis dengan tulisan Latin miring yang seingatku terbaca, "Cengkeh telung iji, cengkeh 3 biji. Daun sirsak menghadap barat, kelapa gading muda." Dan beberapa baris lagi yang tidak aku ingat jelas. Kata ibu, itu adalah resep jamu yang biasanya diberikan oleh bapak kepada orang-orang yang meminta tolong dengannya. Biasanya memang suka ditulis oleh bapak di atas kertas agar orang tidak mudah lupa. Dan fakta yang cukup mengejutkan di sini, ibu hafal betul bentuk lekuk tulisan bapak.
Di antara perdebatan antara ibu dan pria itu, muncul seorang wanita dari belakang yang tampak tengah diseret oleh beberapa orang. Wanita itu meronta dan berkata, "Tidak mau, tidak mau, tidak mau," teriaknya. "Ada apa sih Mbak Ayu?" tanya Pak Sumantri, salah satu tetangga yang datang karena mendengar keributan ini. Sambil memegang kepalanya, ibu pun mulai menjelaskan dengan nada marah yang bercampur kebingungan. Hingga perdebatan kecil terjadi lagi, dan di sela-sela itu, wanita yang sedari tadi meronta-ronta, entah bagaimana kini menjadi beringas dan mengamuk. Ia terlepas dari genggaman orang-orang tadi dan kini merangkak-rangkak di halaman rumah. Tingkahnya sangat aneh. Di tengah keramaian itu, si wanita tiba-tiba mendekat ke arahku, memandangku dengan tatapan tajam, sambil mendesis mengucapkan kata-kata yang membisik tidak jelas. Sontak aku yang agak takut pun sedikit melangkah mundur. Namun wanita itu justru seperti merangkak mengikutiku. Dan dengan tiba-tiba melompat ke arahku. Aku yang tidak siap tidak sempat menghindar. Dengan refleks seadanya, aku hanya merenggangkan jariku sebagai respon perlindungan diri. Dan entah bagaimana, aku tidak tahu tiba-tiba wanita itu seperti terpental menggelinding dan lemas, tidak sadarkan diri. Aku yang melihat itu hanya bisa terdiam kebingungan. Sementara orang-orang kini semakin berdatangan karena kehebohan ini. Termasuk Naryo yang kebetulan tengah lewat dan melihat kejadian itu. "Ada apa Lur?" kata Naryo yang mendekatiku. Aku yang masih merasa bingung segera mengajak Naryo untuk masuk ke dalam rumah, meninggalkan keriuhan itu. Hingga beberapa saat kemudian, rombongan pria dan wanita yang kesurupan itu diajak masuk oleh ibu. Tampak wanita itu dipapa oleh beberapa orang dengan pandangan matanya yang tampak kebingungan dengan keadaan sekitarnya. "Aku sudah pulang Pak," kata wanita itu kepada pria yang diketahuinya adalah bapaknya. "Sudah Nak, kamu kumat lagi Nak," jawab pria itu. Wanita itu menatap sekeliling dan berhenti ketika melihatku, dan tiba-tiba tangannya menguncup, isyarat menyembah. Kepalanya menunduk dan dengan suara yang tiba-tiba berubah, wanita itu berkata, "Matur sembah nuwun Mas," ucap wanita itu dengan suara yang berubah menjadi seperti kakek-kakek. Nggih," jawabku agak gagap sambil menoleh ke arah Naryo yang berada di sampingku. Dan wanita itu terhuyung lunglai, tidak sadarkan diri lagi. "Apa aku telah menyembuhkannya?" batinku saat itu. Warga yang ikut masuk tampak memandangiku heran. Singkat cerita, beberapa jam berlalu setelah wanita itu mulai sadar, pria yang memperkenalkan diri sebagai bapak dari wanita itu berpamitan. Ia mendatangiku mengucapkan terima kasih sambil, "Matur suwun sanget Mas, Bu," ucap pria itu seraya memberikan rokok itu kepadaku yang masih bingung dengan semua ini. Hari ke-14 sepeninggal bapak. Hari pun berlalu dengan biasa saja. Kabar tentang pulangnya bapak setelah meninggal dan mengobati wanita itu segera cepat tersebar. Begitu juga dengan insidenku di rumah tempo hari, mendadak menjadi perbincangan seluruh warga desa. Apakah sudah tidak ada gangguan yang aku alami? Sebenarnya tidak juga. Hanya saja kini gangguannya tidak semenyeramkan dulu ketika aku belum setuju untuk menerima keris itu. Kini banyak suara tidak wajar yang sering aku dengar, seperti langkah kaki, suara nafas, dan aroma wangi khas bapak. Untungnya sekarang tidak ada lagi wujud yang menampakiku. Hanya saja jujur, dari dalam hati, sebenarnya aku masih tidak srek dengan semua ini. Masa sih, aku lulusan terbaik SMA negeri yang ingin kuliah dan jadi sarjana harus jadi paranormal. Salahku juga sih, yang dulu memilih untuk menunda kuliahku karena bapak sakit. Jalani saja, pikirku kala itu. Mungkin ini memang kemauan bapak. Pagi itu cuaca sangat dingin. Ibu yang sedang agak tidak enak badan memintaku untuk menghadang tukang sayur yang biasa lewat depan rumah. "Ini Nak, nanti kalau Pak Wikya lewat, tolong belikan sayur cipang, kacang panjang dan terong. Ibu pengen masak sayur lodeh," ucap ibu seraya membelikan uang Rp1.000. Sambil membawa secangkir kopi dan sebatang rokok yang menyala, aku keluar rumah dan duduk di teras menunggu Pak Wiknya, tukang sayur yang akan lewat pukul 6:30 pagi ini. "Nganggur gini lama-lama bosan ya,"
batinku di antara hisapan rokokku. "Yor, sayur." Suara Pak Wiknya beberapa saat kemudian terdengar. Ku tengok gerobak dorongnya yang tampak berjalan ke arah jalan depan rumahku. Aku menunggunya hingga sampai depan rumah. Ku beli sayur sesuai perintah ibu. Hingga ketika aku ingin berbalik masuk ke rumahku, seseorang menepuk bahuku. "Lur," ternyata Naryo dengan muka lesu seperti semalam tidak tidur. "Oi, kenapa? Tumben pagi-pagi mau beli ikan asin?" tanyaku acak. "Tidak, Kir, pusing aku pusing. Bingung mau cerita dengan siapa," katanya sambil merangkul dan agak menyeretku menjauh dari gerombolan ibu-ibu yang tengah menemui gerobak Pak Wiknya. "Apa sih? Ayo masuk saja ke dalam sambil ngopi," jawabku yang kini menyeret Naryo berjalan masuk ke dalam rumahku. "Sebentar, aku tak letakkan ini dulu di belakang, sama aku bikinin kopi," ucapku sambil berjalan ke dapur memberikan sayur itu kepada ibu. Singkat cerita, setelah membuat kopi, aku kembali ke ruang tamu, menemui Naryo yang tampak resah itu. "Gimana, Bel? Ada apa?" tanyaku seraya meletakkan segelas kopi panas di depan kawanku itu. "Leleku mati semua, kayaknya ada yang ngasih racun," kata Naryo lemes. "Loh, beneran? Apa tidak kamu jaga semalam?" "Tidak, aku ketiduran. Baru aku periksa tadi pagi. Ikannya sudah mengambang semua. Bingung aku. Ini kalau ibuku tahu pasti nangis. Gimana ini? Mana modalku masih hutang," kata Naryo memelas. "Terus bagaimana ini? Kira-kira menurutmu ulah siapa ini?" tanyaku. Naryo terdiam sejenak menghela nafasnya dan berkata, "Jelas Solihin ini. Kelakuannya Solihin," katanya dengan amarah. "Pak Solihin? Wis, jangan menuduh dulu kamu." "Siapa lagi? Cuma dia orang yang punya kolam di kampung ini selain aku. Terus kemarin juga sempat selek denganku perkara pedagang yang ingin borong ikan karena punyaku lebih murah," ucap Naryo yang semakin yakin. "Tapi kan kita tidak punya bukti. Mending sekarang kamu bicara saja baik-baik dengan ibumu. Pasti ibumu bisa ngerti," kataku seraya memegang pundaknya. Tanpa kita berdua tahu, ternyata semua pembicaraan antara aku dan Naryo didengar oleh ibu yang sedari tadi menguping di balik bufet ruang tengah. Tanpa aba-aba, ibu pun keluar dan langsung berkata, "Wis, jangan keras-keras kalau ngomong Solihin. Jam segini dia suka warawiri di depan rumah lo," kata ibu. Aku dan Naryo terlihat celingang-celinguk yang langsung disuruh masuk oleh ibu untuk sarapan. "Sini, dibicarakan di dalam sambil sarapan," kata ibu yang juga mengajak Naryo untuk masuk ke ruang makan. Kami pun makan bersama. Tampak Naryo yang seperti tidak selera dan ibu pun mulai membuka percakapan. "Pak Solihin memang agak antik ke orangnya. Bisa juga loh kalau dia yang melakuin itu," kata ibu tiba-tiba membuatku seketika menghentikan makanku. "Kok bisa bicara seperti itu sih, Bu?" tanyaku mengernyitkan dahi. "Masa kamu lupa sih? Siapa yang dulu menembak kucing-kucing kita?" kata ibuku. Di sini aku jadi ingat, dulu mungkin sekira 10 tahun yang lalu, aku punya 3 kucing ditembak oleh Pak Solihin gegara dituduh sering mencuri ikan di kolamnya. Kebetulan rumahnya hanya selisih 1 rumah dengan rumahku. Aku ingat betul dulu suatu pagi 3 kucingku terkapar di depan rumah dalam keadaan mati. Saat aku hendak berangkat sekolah, dan menurut ibu, satu-satunya orang yang pernah mengancam dengan senapan angin kepada kucingku adalah beliau, Pak Solihin. "Kalau mencuri ikanku, akan aku tembak." Kata-kata itu yang katanya pernah didengar oleh ibu beberapa hari sebelum kucing-kucingku mati. Apa benar Pak Solihin ya yang meracuni kolam temanku Naryo? Batinku yang masih mengira-ngira. Tidak lama kemudian ibuku bertanya kepada Naryo berapa modal ikan untuk menutup kerugiannya. Dan setelah Naryo menjawabnya, tanpa diduga ibuku langsung masuk ke kamarnya, mengambil uang dan memberikannya kepada Naryo. "Ini untuk beli bibit, tenang aja, tidak usah diganti. Bapakmu dan Pak Parman itu sudah seperti saudara," kata ibuku. Naryo yang sempat menolak akhirnya menerima pemberian ibu itu setelah sedikit aku bujuk. "Santai," ucapku kepada Naryo. Ibu pun memberikan pesan agar Naryo melakukan pengintaian di kolamnya
Beliau juga mengizinkan aku untuk ikut, untuk membuktikan siapa pelakunya. "Sudah toh, pasti Solihin," kata ibu yang sepertinya sedikit mempunyai dendam dengan orang itu. Obrolan di meja makan itu pun selesai. Naryo pulang dengan penuh kelegaan, dan setelah beberes dan sejenak bersantai, Pak Dekarjo dan Lek Minto pun datang. "Ah, orang ini lagi. Gimana Kir, sehat kan?" sapa Lek Minto ketika masuk di ruang tengah. "Sehat Paman, sarapan Paman," jawabku basa-basi. Sementara Pak D langsung masuk menuju dapur untuk membuat kopi. Seperti biasa, akan ada obrolan serius jika Pak D sudah membuat kopi. Dan benar saja, setelah itu kita semua berkumpul di ruang tamu. Termasuk ibu yang kini sudah tampak santai menanggapi omongan Pak D dan Paman. Seperti yang kuduga, topik pembicaraan akan berawal dari misteri kepulangan Bapak tempo hari mendatangi salah satu pasiennya. "Apa benar ya itu bapakku yang sudah meninggal?" Batinku di antara obrolan itu yang kini semakin tertuju kepadaku. Tentang kabar wanita kesurupan itu yang belakangan ini sempat ditengok oleh Pak D dan sekarang dalam keadaan sembuh. Menurut Pak D, akulah yang menyembuhkan, sementara tidak bagiku, karena memang waktu itu aku tidak melakukan apa-apa. "Ini semakin jelas pertandanya kalau kamu yang dipilih," ucap Pak D saat itu. "Bagaimana? Kamu sudah semakin yakin kan sekarang?" kata Pak D lagi. "Iya, mau tidak mau harus yakin Pak D," jawabku yang saat itu memang masih bimbang. Pak D pun terdiam sejenak dan berkata, "Wes rapopo, mengko saya suwe, kowe lak kulino." Singkat cerita, obrolan pun semakin lama berlanjut dengan topik-topik nostalgia tentang bapak. Kebanyakan adalah obrolan kosong, namun terdengar cukup lucu dan menarik. Hingga ketika menjelang zuhur, Pak D dan Paman pun pamit pulang. Tak selang beberapa lama juga, ibu juga izin pergi keluar. Katanya ada dokumen yang harus ditanda tangani di kantor almarhum bapak. "Apa harus sekarang Bu? Katanya badannya lagi tidak enak," tanyaku ketika ibu hendak pergi. "Sudah enakan kok, lagian biar semuanya lekas selesai," jawab ibu seraya beranjak pergi keluar dari rumah. Aku sempat mengantar ibu sampai jalan depan rumah, dan bersamaan dengan itu, Pak Solihin lewat dengan sepeda motornya, Honda C70 warna hijau. Aku ingat betul, dan aku yang waktu itu sudah terlanjur bertatap mata pun mencoba untuk menyapanya. Kusapa dengan senyuman dan anggukan kepala, dan dibalas dengan dingin dan dongakan kepalanya. Memang biasa, Pak Solihin selalu seperti itu. Aku pun berjalan masuk setelah tukang ojek langganan ibu datang dan membawa ibu pergi. Di dalam rumah, entah mengapa aku kini memikirkan balasan sapaan dari Pak Solihin tadi. Sombong, batinku singkat. Aku yang suntuk pun memutuskan untuk menonton TV. Kubuka kain taplak yang menutupi televisi bermerek Nasional Nenggala itu. Kuhidupkan dan kucari saluran acak. Aku pun duduk santai memandang siaran televisi hitam putih itu. Menit demi menit pun berlalu. Mataku mulai merasa ngantuk. Aku yang merasa tidak nyaman bila tidur di situ pun memutuskan untuk pindah ke kamar. Dengan tentu mematikan televisi itu terlebih dahulu. Aku bangkit dan beranjak mematikan televisi itu. Namun ketika aku sudah mematikannya dan hendak menutupnya kembali dengan kain, aku terhenti sejenak. Karena samar-samar aku seperti melihat seseorang yang duduk di belakangku. Aku melihatnya dari pantulan layar kaca televisiku yang sudah mati. Tampak sangat jelas siluetnya, karena memang tersinari oleh matahari yang masuk dari jendela di belakangku. Aku terpaku sejenak mencermati pantulan bayangan itu. Benar-benar seperti orang yang tengah duduk di kursi di belakangku. Dengan tanpa aba-aba, aku pun menoleh. Dan setelah aku menoleh, tidak ada siapapun yang duduk di kursi itu. Aku pun menghela nafas sejenak dan kembali melihat ke arah kaca televisi itu. Namun kini pantulan itu tidak lagi ada. Benar-benar tidak seperti pantulan yang baru beberapa detik lalu aku lihat. Mungkin aku cuma salah lihat, batinku seraya menarik kain yang biasanya menutupi televisi itu. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba bau wangi menusuk dan lewat di penciumanku. Minyak wangi bapak, batinku seraya terdiam di posisiku.
Ini adalah bau yang biasanya tercium saat malam akhir-akhir ini. Tapi meski aku sudah beberapa kali mengalaminya, tetap saja ada rasa takut dalam diriku. Berharap ini hanyalah perasaanku saja. Aku mulai memeriksa bau itu dengan memajukan hidungku. Aku periksa sekitaranku. Bau itu semakin samar dan seperti menghilang. Namun ketika aku berjalan dan penciumanku sampai di depan kursi itu, bau itu muncul kembali, sangat kuat. Perlahan aku mulai memundurkan langkah dan langsung berlari masuk ke kamarku. Siang-siang begini, tanyaku dalam hati sambil menutup pintu kamarku kuat-kuat. Dengan agak sedikit gemetar, aku naik ke atas tempat tidurku. Kuposisikan tanganku memeluk lututku sambil terus menguatkan hati. Bisa gila aku kalau terus-terusan begini, batinku. Sangat menyedihkan sekali bila itu memang benar-benar bapak yang arwahnya harus pulang ke rumah dan menakuti anaknya ini. Di sela pikiran itu, aku juga mulai bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Apakah aku harus ikhlas menerima semua ini? Sudahlah Pak, jika itu memang dirimu, tidak usah repot-repot membayangiku. Aku akan sanggup menerima mandat ini. Batinku yang sebenarnya mulai merasa lelah dengan semua gangguan ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.